Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Dasar, fungsi, dan tujuan. Menurut Pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan tujuan menurut Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Menurut Pasal 4, 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara menurut Pasal 5. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Pasal 6, 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban orang tua menurut Pasal 7. 1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat menurut Pasal 8. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Menurut Pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menurut Pasal 10. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 11, 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Peserta didik. Menurut Pasal 12, 1.
Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: A. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. B. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. D. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. E. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang lain yang setara. F. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 2. Setiap peserta didik berkewajiban: A. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. B. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Menurut pasal 13, 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh. Menurut pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Menurut pasal 16, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pendidikan dasar menurut pasal 17. 1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS dan bentuk lain yang sederajat. 3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan menengah menurut pasal 18. 1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. 3. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pendidikan tinggi menurut pasal 19. 1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 2. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Menurut pasal 20. 1. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 2. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. 4. Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut pasal 21. 1. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. 2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 3. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
4. Penggunaan gelar akademik, profesi atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. 5. Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penutupan atau penyelenggaraan pendidikan. 6. Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1 atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak sah. 7. Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 22. Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Menurut pasal 23, 1. Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Menurut pasal 24, 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. 2. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. 4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Menurut pasal 25, 1. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 2. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya. 3. Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Yang ketiga, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenisnya. Yang kelima, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
Bagian keenam yaitu pendidikan informal, pasal 27. Yang pertama, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketujuh, pendidikan anak usia dini, pasal 28. Yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rodotul Atfal atau RA, dan bentuk lainnya yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kelima, pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan di keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Yang keenam, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Bagian ke-8, pendidikan kedinasan, pasal 29. Yang pertama, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga non-departemen. Kedua, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai suatu departemen atau lembaga non-departemen. Yang ketiga, pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-9, pendidikan keagamaan, pasal 30. Yang pertama, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau memiliki ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja, samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Yang kelima, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-10, pendidikan jarak jauh, pasal 31. Yang pertama, pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana terdapat pada pasal 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-11, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pasal 32. Yang pertama, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Yang ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 7, bahasa pengantar, pasal 33. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
Bab 8 Wajib Belajar Pasal 34 yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 9 Standar Nasional Pendidikan Pasal 35 yang pertama, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Ketiga, pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab 10 Kurikulum Pasal 36 yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan potensi diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, peningkatan iman dan takwa, yang kedua, peningkatan akhlak mulia, yang ketiga, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam, tuntutan dunia kerja, yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang kedelapan, agama, yang kesembilan, dinamika perkembangan global, dan yang terakhir, persatuan nasional dan nilai kebangsaan. Yang keempat, ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 37 yang pertama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat yang pertama, pendidikan agama, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga, bahasa, yang keempat, matematika, yang kelima, ilmu pengetahuan alam, yang keenam, ilmu pengetahuan sosial, yang ketujuh, seni dan budaya, yang kedelapan, pendidikan jasmani dan olahraga, yang kesembilan, keterampilan atau kejujuran, dan yang terakhir, muatan lokal. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat yang pertama, pendidikan agama, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Yang ketiga, ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38 yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Yang keempat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Pasal 41, pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembalian kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak
atas hasil kekayaan intelektual, dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41 yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Yang kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 42 yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang ketiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 43 yang pertama, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Yang kedua, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi. 3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bab 12 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 45 yang pertama, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang kedua, ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. 2. Sumber pendanaan pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 4. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. 5. Badan Hukum Pendidikan. Penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Badan Hukum Pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.
6. Peran serta masyarakat dalam pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dalam berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan penggunaan hasil pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal maupun non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan, sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 7. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 8. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akreditas dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sertifikasi dibagi menjadi dua, yaitu sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 9. Pendirian satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin. Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi izin pendidikan, jumlah, dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan. 10. Penyelenggaraan pendidikan oleh negara lain. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. 11. Pengawasan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah atau Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 12. Ketentuan pidana. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggaraan pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penyelenggaraan pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar dipidana dengan pidana 10 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ketentuan peralihan. Pertama, penyelenggara pendidikan yang berbentuk badan hukum pendidikan berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. Bagian kedua, pemerintah wajib memberikan izin paling lambat 2 tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini belum memiliki izin. Bagian ketiga, semua peraturan pelaksanaan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang. Adapun ketentuan berikutnya yaitu ketentuan penutup. Yang pertama, semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Yang kedua, pengawasan pendidikan dan pengajaran asing dan sistem pendidikan nasional dinyatakan tidak berlaku. Adapun berikutnya yaitu sistem pendidikan manusia.
berusaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan nasional juga mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi tersebut, pendidikan nasional juga mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Ketiga, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalitasan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar-standar nasional dan global, dan memberdayakan peran serta masyarakat penyelenggara pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional undang-undang ini meliputi yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keenam, penyediaan sarana belajar dan mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Kedelapan, penyelenggara pendidikan yang terbuka dan merata. Yang kesembilan, pelaksanaan wajib belajar. 10, pelaksanaan otonom manajemen pendidikan. 11, pemberdayaan peran masyarakat. 12, pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Dan 13, pelaksanaan pengawasan. Baiklah, bagaimana dengan orang-orang yang belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang SD, SMP, dan SMA? Oke, ternyata hal ini telah diatur pada pasal 17 ayat 2, di mana orang-orang yang belum menyelesaikan pendidikannya di tahap SD itu bisa disetarakan dengan paket A, dan orang-orang yang belum bisa menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP itu bisa disetarakan dengan paket B. Lantas bagaimana dengan yang SMA? Orang-orang yang belum menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA itu bisa disetarakan dengan paket C. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 3. Pasal 20 ayat 1 telah menjelaskan bahwasannya akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu bidang ilmu pengetahuan yang khusus. Nah, baik sekolah tinggi, institut, maupun universitas itu sama-sama menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Bedanya, sekolah tinggi itu lingkupnya satu disiplin ilmu tertentu. Kalau institut, lingkupnya sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Kalau universitas, sekelompok sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Ketiga-tiganya jika memenuhi syarat itu dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Pada pasal 21 ayat 1, di sana telah dibentuk beberapa gelar akademik setelah kita menjalankan pembelajaran akademik seperti sarjana, ya antara lain sarjana, doktor, dan magister. Bagaimana dengan kita biasa mendengar pernyataan atau kata guru besar atau profesor.
Nah, hal itu telah diatur dalam pasal 23 ayat 1, bahwasannya guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih aktif mengajar di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian pada pasal 26 ayat 3 di sana telah diatur beberapa jenis pendidikan. Di antaranya 1. Pendidikan kecakapan hidup atau life skills adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja dan berusaha mandiri. Kemudian ada pendidikan kepemudaan. Ini fungsinya untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti organisasi pemuda, organisasi kepramukaan, palang merah, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Kemudian ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Guna dan fungsi dari pendidikan ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Kemudian ada pendidikan kesetaraan. Pendidikan ini telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada saat ini. Kemudian pada pasal lanjutannya, pada pasal 26 ayat 5 telah diatur tentang kursus dan pelatihan. Ini sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan. Fungsinya sama untuk mengembangkan bakat peserta didik melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. Lantas bagaimana halnya dengan pendidikan prasekolah di Indonesia? Hal itu telah diatur pada pasal 28 ayat 1. Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan bagi anak-anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada taman kanak-kanak atau TK. Kemudian ada Raudatul Atfal. Raudatul Atfal ini berlandaskan agama Islam. Kemudian TK dan Raudatul Atfal ini diatur dalam ayat 3, diatur dalam pasal 28 ayat 3. Pada situasi pandemi seperti saat ini, pendidikan di Indonesia telah diatur pada pasal 31 ayat 3, di mana di sana ada bentuk pendidikan jarak jauh yang mencakup program pendidikan tertulis, radio, audio atau video, kemudian TV atau berbaris jaringan komputer. Ini bisa menggunakan dual mode atau tatap muka secara maya. Kemudian ini bisa diberlakukan pada mata kuliah atau program pendidikan berbasis bidang studi. Kemudian untuk pembelajaran bahasa daerah itu diatur pada pasal 33 ayat 2, di mana pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas wilayah. Penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 41 ayat 1 telah diatur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik dan tenaga kependidikan bisa bertugas dimanapun dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tentunya, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 41 ayat 3 berisi tentang pemberian fasilitas oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Kemudian pasal 43 ayat 2 mengatur tentang program sertifikasi, di mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karir oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pada pasal 46 ayat 1 diatur tentang sumber pendanaan pendidikan, di mana sumber pendanaan pendidikan itu bisa berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat yang berupa hibah, zakat, wakaf, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, dan lain-lain. Pemenuhan pendanaan pendidikan ini bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 49 ayat 1.